Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengenal tag HTML dan juga atribut dari tag tersebut, sekarang kita akan membuat sebuah halaman sederhana dengan menggunakan HTML ya, tanpa styling tentunya, karena kita belum masuk pada pembelajaran CSS ya. Oke, kita buat sebuah file baru saja biar lebih mudah. Kita buat dengan layout.html. Nah, di sini kita buat, misalnya kita ulang, ada ketikan tanda seru seperti ini, nanti akan muncul ada pilihan, ada 1 dan 2 ya. Ada 1 dan 3, kita klik enter, maka di sini otomatis akan membuat sebuah dokumen HTML. Belajar layout. Oke. Nah, oke, untuk khusus title ini teman-teman ya, jadi tidak boleh menggunakan selain teks ya. Misalkan Anda masukkan gambar di sini, nah, nggak boleh ya, karena ini akan terbaca oleh mesin atau oleh browser sebagai title dari halaman kita yang kita buat ini. Oke, selanjutnya kita di sini kita kenalkan namanya div. Div ini adalah tag HTML yang universal yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah layout. Ya, kemudian di sini kita misalkan punya sebuah list menu ya. Kita di sini ada UL. UL ini adalah unstyled list ya, jadi tidak ada angkanya. Kalau misalkan kita mau jadi ada angkanya, jadi kita ganti dengan OL numbering ya. Nah, OL ini punya required attribute atau tag ya, yang bernama LI. Di sini kita juga gunakan A. Ini adalah tag HTML untuk membuat link. Nah, ini kita belum buat linknya. Misalnya kita buat di sini index.html. Ini home. Kemudian ini layout. Oke. Kalau kita lihat, kalau Anda ingin melihat hasilnya, Anda kita klik kanan di sini, open with live server ya. Oke. Di sini sudah saya buka sehingga tidak perlu kita ini kan. Nah, di sini ada home layout. Oke, ternyata salah. Di sini harusnya LI lagi. Ya, inilah pentingnya kita mengenal tag HTML ya. Jadi dengan seperti ini harusnya susunannya seperti ini. Ada div, OL, LI, kemudian A. Ya, jadi div ini memiliki beberapa elemen lain. Misalkan di sini ada OL. Nah, OL sini dia punya required ya, atau atribut yang harus ada, yaitu LI ya. Baik itu OL ataupun UL ya, dia juga harus punya LI namanya, list ya. Sekarang kita lihat di sini udah ada ini ya. Oke, agar mudah kita split screen-nya biar tidak bolak-balik ya. Semoga ini kelihatan ya. Nah, di sini kita contohkan, saya akan membuat sebuah halaman sederhana berupa teks ya. Nah, sekarang kita sembunyikan LI ini karena kita tidak butuh lagi. Kita berikan judul ya, susunannya adalah pertama H1. H1 ini biasanya digunakan untuk judul artikel, judul sebuah halaman. Kita contoh saja membuat sebuah teks di sini. Ini biar mudah aja teman-teman ya. H1 git untuk pemula ya. Kemudian ada subjudul ya. Subjudul ini adalah ini H2. Nah, atau di sini kita tambahkan dulu yang ininya. Nah ini paragraf kecil kita gunakan dengan tag HTML P ya. Ada H1, P, H2. Nah, susunannya bebas sebenarnya ya, tapi secara umum susunannya seperti ini. H1 ini sebagai judul utamanya, kemudian P ini sebagai paragraf ya, mendefinisikan paragraf, kemudian ada H2 sebagai subjudul berikutnya. Kalau kita lihat sudah muncul seperti ini. Oke, terbaca teman-teman ya. Ini adalah sebuah contoh cara penggunaan tag HTML. Kemudian di sini juga ada gambar misalnya. Kita membuat gambar, karena saya belum punya gambar, kita bisa copy image ya, copy image address. Teman-teman jangan bingung dulu, nanti kita akan contohkan cara menggunakan image dari yang kita simpan ya. Kalau ini kan kita tidak simpan ya. Di sini ada image ya, tag image. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa image ini mempunyai required attribute namanya src, source ya.
Oke, kita pastekan saja linknya. Kemudian in case, nah, anggaplah seperti ini. Kalau misalkan dia tidak ada, maka kosong seperti ini, dia tidak akan muncul apa-apa. Akan tapi kalau kita misalkan di sini ada juga atribut yang biasanya di beberapa sistem dia required juga, ALT, alternatif, gambar, git. Nah, maka akan muncul alternatif dari gambar ketika gambar ini tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kita pastekan gambarnya. Oke, gambarnya muncul ya. Ini gambarnya kurang bagus sepertinya. Kita cari gambar yang bagus, ada nggak? Oh, ternyata tidak ada. Ya, oke, cukuplah teman-teman ya. Apa itu git? Oh, sorry, ini berarti kita pastekan dulu salah satu paragrafnya. Oke, git merupakan bla 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 bla. Nah, di sini misalkan kita pengen menambahkan beberapa variasi. Misalkan kita mau menebalkan huruf ini, misalkan ya. Berarti kita bisa gunakan strong. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Di sini kita tambahkan underline. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan misalkan em atau miring. Oke ya, udah kelihatan ya. Ada beberapa perubahan di sini. Kemudian kita pengen di sini dia punya warna yang agak beda. Maka bisa kita gunakan namanya span. Span ini mirip dengan git, akan tapi span ini biasanya kebanyakan digunakan untuk inline. Inline itu dia tidak membentuk baris baru. Oke, nanti kita contohkan span class, bukan class, style, color, warna apa? Misalkan kita beri warna blue. Oke. Saya kurang suka, kita ganti dengan violet, indigo ya. Oke. Tapi kurang kelihatan. Oke, bagus blue lah ya. Kelihatan? Ya, ini contoh seperti itu. Nah, kita contohkan misalkan di sini kita tambahkan div. Dan sebenarnya div ini tidak boleh berada dalam P. Nah, dia akan membentuk baris baru. Sementara span dia tidak membentuk baris baru, dia inline namanya. Kalau div itu dia blok. Ya, dia blok atau membuat blok baru. Oke, kita hapus. Ini contoh sederhana cara menggunakan tag HTML tanpa styling ya. Jadi seperti ini. Ada lagi biasa yang digunakan untuk di tag HTML itu diantara di sini kalau kita lihat ada apa lagi nih? Oke, ada seperti kode. Nah, seperti ini. Kita buat kode yang ini seperti ini. Namanya menggunakan pre. Nah, pre ini beda ya dengan paragraf ya. Pre ini dia akan menampilkan sebuah teks yang berupa kode seperti ini. Kok beda dengan yang tadi di sini? Nah, ini kalau ini udah menggunakan JavaScript ya teman-teman ya. Seperti saya sampaikan di sini ada interaktif ya. Ada klik copy, bisa copy muncul copy dan sebagainya. Ini belum menggunakan styling ya kita ya. Maka P ini seperti ini. Nah, ada juga misalkan di sini beberapa menggunakan seperti ini perintah dasar git. Oke, kita copy saja. Kalau ini kita copy seperti biasa, dia tidak akan ada styling apa-apa sama sekali. Oke, amburadul ya. Ternyata amburadul. Oke, kita sekarang kita ini kan styling ya, gunakan namanya OL. OL tadi kita juga UL kalau nggak salah. Kita ganti aja yang ini jadi UL. UL ini juga UL. Oke, mana tadi? OL 1. Jadi kita tidak perlu menuliskan angkanya, kita copy saja ini. Kita cukup tambahkan di sini list atau dengan nama lain li gitu ya. Kemudian kita nggak copy semuanya karena banyak. Oke, nah seperti ini. Udah kelihatan teman-teman ya. Di sini ada 1, 2. Ini secara otomatis muncul angka 1, angka 2 ini karena kita menggunakan OL. Oke, yang tadi, yang warna merah sebagian tadi, ini namanya kode. Ya, seperti ini. Jadi dia mirip. Nah, kalau pre dia seperti beda dengan div dan span tadi. Kalau pre dia membuat sebuah blok baru. Sementara kalau
kode itu dia dalam inline dalam satu baris tersebut. Nah, itu sederhananya cara kita menuliskan penggunaan dan penyusunan HTML menggunakan beberapa tag HTML. Kita belum menggunakan styling ya. Nanti di video berikutnya kita akan mulai dengan CSS agar tampilannya menjadi lebih cantik lagi. Misalkan kita ganti fontnya, kita ganti colornya, kita ganti ukuran jenis ukuran fontnya misalnya. Nah, ini kita juga akan bisa melakukan banyak hal ya dalam hal styling dengan menggunakan CSS dan juga HTML. Meskipun sebenarnya kita juga tetap bisa sih menggunakan inline style namanya ya. Inline style ini seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya, ini adalah namanya inline style. Jadi style atau bisa dikatakan CSS juga katakanlah simpelnya seperti itu, style dalam sebuah satu elemen ya, dia berada dibungkus dalam tag tertentu ya. Ini bisa kita tempatkan di mana saja ya, misalkan kita tempatkan di sini pun bisa ya, seperti ini. Ataupun misalkan kita ganti di sini stylenya color red. Oke, misalkan di sini kita ganti seperti ini ya. Yang terjadi adalah masing-masing dia memiliki style yang berbeda ya. Meskipun di sini dibungkus dengan style warna blue, akan tapi karena dia di override di sini dengan warna merah, maka otomatis dia akan berbeda. Itulah contoh dari penggunaan dan penyusunan dari tag HTML dengan contoh sederhana berupa teks dan juga gambar. Nah, contoh lain misalkan menggunakan tabel dan sebagainya, bisa teman-teman coba. Misalkan tabel ya. Tabelnya agak kompleks karena dia memiliki required elemen yang berbeda-beda. Misalkan TH, ada TR, ada TH, misalkan nomor nama, di sini misalkan usia. Kemudian di sini harus ada di bawah TH ini ada T body. Di sini ada TR lagi, ada TD lagi, TD nomor 1, namanya Budi, kemudian usianya misalkan 30. Kalau sudah, ini kan sudah ada nih ya, seperti ini tabelnya. Kemudian kita tambahkan TR lagi. Oke. TR nomor 2 namanya Santi, umurnya 105 misalkan. Nah, seperti ini contoh cara penggunaan tabel. Ya, cukup kompleks, nanti kita akan bahas lebih detail pada contohnya. Akan tapi sini sebagai pengenalan bahwasanya tag HTML ini susunannya seperti ini. Dia harus disusun sehingga menampilkan kode atau tampilan yang indah ya, sesuai dengan harapan kita. Kalau kita lihat di beberapa web misalkan seperti ini, nah ini udah sangat kompleks sekali ya teman-teman ya. Ada JavaScript di sini juga, ada HTML, ada CSS juga ya. Jadi sementara ini dulu, yang lainnya nanti mungkin akan kita contohkan dengan contoh-contoh lainnya. Nah, seperti ini udah jalan ya teman-teman ya. Ini udah jalan, layout ini udah jalan. Ini berupa link ya. Link ini biasanya digunakan untuk navigasi ya. Kalau ini navigasi, di contoh lain kita akan membuat susunannya akan lebih cantik lagi, lebih sempurna lagi. Namun kali ini cukup ini saja dulu. Semoga teman-teman memahami. Tidak perlu dipraktekkan, akan tapi cukup sebagai pengetahuan terlebih dasar, karena nanti prakteknya kita akan lebih kompleks lagi. Akan tapi kalau misalkan Anda praktekkan ini, tentunya akan lebih menguatkan pemahaman Anda tentang HTML dan juga CSS. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.